Hai semua, bersua kembali dengan Drafis Cinggu. Kali ini mari kita bahas bersama sebuah film drama thriller berjudul Uninvited yang menceritakan tentang perjuangan seorang gadis mencari tahu misteri di balik kebakaran rumah yang menghilangkan nyawa orang yang dicintainya. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Langsung saja kita bahas bersama. Pada awal film, tampak seorang gadis menceritakan kronologi kejadian yang terjadi 1 tahun lalu, ketika kebakaran terjadi dan merenggut nyawa ibunya yang saat itu ditinggal sendirian di rumah apung yang terpisah dari rumah utama. Dokter mencatat semua ceritanya, namun gadis itu tidak mampu mengingat semua detailnya. Gadis ini bernama Anna. Anna berkata bahwa saat ibunya pertama kali sakit, ibu mengatakan bahwa dia ingin selalu di rumah apung itu karena suasananya yang nyaman. Namun sayang, pada malam kejadian kebakaran itu, Anna tidak mampu menyelamatkan ibunya. Dokter lalu memuji Anna yang telah berusaha keras mengumpulkan serpihan ingatan kejadian malam itu, walaupun belum sempurna. Dokter juga menghibur Anna dan berkata bahwa terkadang manusia hidup dengan melupakan. Hidup Anna berubah tragis sejak kecelakaan kebakaran yang merenggut nyawa ibunya. Dokter percaya kejadian malam itu terjadi karena kerusakan keran bahan bakar dan berharap Anna akan melupakan hal itu. Mereka lalu mendiskusikan kepulangan Anna dari rumah sakit. Dokter merasa bahwa kini Anna telah siap untuk pulang. Anna pun terlihat sangat bahagia. Pada akhirnya dokter mengizinkan Anna pulang dan memintanya menjalani hidup yang normal lagi dan menyelesaikan apa yang ia telah mulai. Anna segera berlari dan membereskan seluruh barangnya. Tampak ayah telah menunggunya di parkiran. Anna tampak tak sabar lagi, namun tiba-tiba muncul seorang wanita yang merupakan pasien juga di sana. Dia berkata sedih karena Anna pulang dan akan merasa kesepian. Anna lalu bergegas pergi, namun wanita itu memegangi lengan Anna. Tampak bekas luka saat dulu Anna mencoba menghabisi dirinya sendiri setelah kehilangan ibunya. Namun syukurlah perawat segera mengamankan wanita itu dan Anna pun bergegas pergi. Di perjalanan pulang, ayah memberikan Anna kejutan berupa sebuah buku yang ditulis ayah dan dipersembahkan untuk Anna dan saudarinya, Alex. Ayah juga memberikan Anna sekotak cookies yang segera dilahap Anna. Namun saat Anna mengetahui bahwa cookies itu dibuat oleh Rachel, Anna tampak tidak bahagia. Sesampainya di rumah, Anna segera berlari ke kamar dan memanggil Alex. Anna menengok ke jendela dan tampak Alex sedang berenang. Anna bergegas ingin menyusulnya, namun saat turun Anna justru bertemu dengan Rachel yang menyapanya dengan hangat. Anna pun tampak kaku dan kurang nyaman dengan keberadaan Rachel yang kini menjadi kekasih ayahnya itu, lalu bergegas pergi. Saat keluar, Anna terpaku melihat rumah apung yang kini telah dibangun kembali, persis seperti dulu. Anna pun memberanikan diri mendatanginya. Beberapa ingatan masa lalu pun kembali menghantuinya. Lalu tiba-tiba Alex muncul dan memanggil Anna. Anna terkejut dan segera memeluknya. Mereka lalu segera berbincang berdua. Hingga tiba-tiba Alex kesal pada Anna yang telah meninggalkannya sendiri tanpa pernah membalas suratnya. Anna mengelak dan berkata surat itu tidak pernah sampai. Anna berasumsi bahwa mungkin dokternya tidak mengizinkan surat itu. Namun Alex yakin bukan dokter yang menghalangi surat itu. Alex selalu mendatangi ayah dan protes padanya karena telah menghalanginya untuk berhubungan dengan Anna saat dia dirawat di rumah sakit jiwa. Namun ayah hanya diam. Sementara Anna hanya bisa menyaksikannya dari luar. Tak lama kemudian Alex keluar dan pergi dengan kesal. Anna lalu masuk dan bertemu Rachel di dapur. Rachel lantas memeluk Anna dan mengungkapkan harapannya untuk bisa mulai menjalin hubungan yang baik bersama. Anna pun mulai terbuka dan mulai menerimanya. Anna kemudian mengitari dapur dan menyadari beberapa hal telah berubah. Anna bertanya di mana beberapa barang lama mereka, dan Rachel berkata mereka telah memindahkannya ke gudang. Anna pun pergi ke gudang dan bernostalgia dengan barang-barang lama mereka. Anna juga menemukan beberapa foto bersama Alex dan ibu. Anna pun menemukan foto lawas saat Rachel masih menjadi perawat ibunya. Malamnya saat tidur, Anna mendengar sesuatu yang aneh dan tampak seseorang datang. Anna berbalik ketakutan dan melihat sesuatu yang mengerikan. Namun ternyata itu hanyalah mimpi. Anna terbangun dan Alex muncul menggoda Anna yang tampak ketakutan. Anna lalu mengambil lonceng yang sebelumnya ia temukan di gudang. Alex terkejut melihat itu dan meminta Anna membuangnya. Alex bertanya, apakah Anna sudah lupa bahwa Rachel lah yang telah membeli lonceng itu di toko hewan untuk ibu mereka, karena dia tidak ingin ketahuan jika sedang menggoda ayah mereka. Esok harinya, Anna memasang papan tulis lama mereka di ruang keluarga. Terlihat juga Alex di sana. Rachel lalu datang dan Alex bergegas pergi. Saat Anna hendak menyusul Alex, Rachel berkata bahwa dia masih ingat ketika pertama kali datang ke rumah ini untuk merawat ibu Anna. Dia melihat Alex adalah seorang remaja nakal dan tidak menghormati ayahnya. Sedangkan Anna tampak berbeda. Anna tampak kalem, sopan dan juga baik. Rachel juga berkata bahwa dia sangat senang Anna telah kembali dan berharap dia akan betah. Anna tersenyum getir dan berkata dia akan mencoba. Anna dan Alex selalu berenang dan bersenang-senang bersama. Tiba-tiba Alex melihat seseorang datang dan meninggalkan Anna sendiri agar tidak mengganggunya.
Rupanya itu adalah Matt yang sedang mengantarkan barang belanjaan. Mereka lalu mengobrol santai berdua dan membahas masa lalu bersama. Hingga perbincangan mereka bermuara pada malam kejadian itu. Sebelum kebakaran itu terjadi, Matt dan Anna bersama. Matt lalu berkata bahwa malam kejadian itu sebetulnya dia mengikuti Anna pulang ke rumah dan melihat semuanya. Mendengar itu, Anna terkejut dan ingin bertanya. Tiba-tiba Rachel datang dan memutus perbincangan Matt dan Anna. Matt pun akhirnya berpamitan pergi tanpa menyelesaikan kalimatnya tadi. Malamnya tampak Anna, Alex, ayah dan Rachel berkumpul bersama menonton TV. Namun melihat ayahnya bersama Rachel, Anna pun muak dan pergi. Anna lalu masuk ke kamar ayahnya dan tanpa sengaja sekilas ingatan tentang malam itu muncul lagi. Anna lalu pergi ke rumah apung sendirian. Anna ketakutan dan di sana ia melihat sesosok wanita menyeramkan dengan lonceng di lengannya, menunjuk keluar dan berkata pembunuh. Tiba-tiba Alex muncul dan menenangkan Anna. Anna bangkit lalu berkata dirinya melihat ibu dan yakin bahwa kejadian malam itu bukanlah kecelakaan, melainkan disengaja. Anna lantas berkata pada Alex, pelakunya adalah Rachel. Setelah kejadian itu, Anna dan Alex berbincang tentang kecurigaan mereka pada Rachel, serta sikapnya yang sangat mencurigakan sejak dulu ia masih menjadi perawat ibunya. Tiba-tiba Rachel mengetuk pintu kamar mandi dan mengajak untuk pergi belanja. Alex segera berkata bahwa dia sibuk dan menunjuk Anna untuk ikut agar Anna bisa bertemu dengan Matt. Anna awalnya menolak, namun Alex memaksa agar Anna bisa bertemu Matt dan mencari tahu apa yang sebenarnya diketahuinya. Akhirnya Anna pun setuju untuk pergi. Sebelum belanja ke toko, Rachel mengajak Anna bersantai di sebuah kafe di dekat toko. Lalu tiba-tiba Anna melihat Matt yang nampaknya baru datang setelah mengantar barang. Anna pun segera mengajak Rachel belanja. Di toko, Anna melihat sekeliling untuk mencari Matt dan diam-diam mengikutinya ke gudang. Anna lalu memanggil Matt dan bertanya tentang perkataan Matt semalam. Anna berkata dia tahu bahwa kejadian malam itu disengaja oleh seseorang dan bertanya kembali apa yang telah Matt lihat pada malam itu. Tiba-tiba pemilik toko meminta Matt merapikan barang. Pemilik toko terus memaksa Matt untuk fokus di tempat kerja. Sehingga Matt dan Anna pun akhirnya membuat janji bertemu malam ini pukul 11. Seketika itu pula Rachel muncul dan memanggil Anna. Rachel juga berkata bahwa mulai sekarang Matt tidak perlu mengantar belanjaan mereka lagi ke rumah, karena Rachel akan melakukannya sendiri. Sesampainya di rumah, ayah menyambut mereka. Ayah tampak senang Rachel dan Anna mulai dekat, sementara Anna bergegas kembali ke kamar dan mencari Alex. Anna lalu menceritakan janji pertemuannya dengan Matt malam ini. Alex turut senang mendengar kabar itu, lalu mengajak Anna berkeliling kamar Rachel. Kemudian tanpa sengaja mereka menemukan sekotak obat penenang yang tampaknya disiapkan Rachel untuk Anna. Malamnya Alex dan Anna pergi diam-diam untuk menemui Matt. Namun cukup lama mereka menunggu, Matt tidak kunjung muncul. Akhirnya Anna dan Alex pulang ke rumah. Alex menenangkan Anna yang khawatir pada Matt dan mereka pun tidur bersama. Tengah malam Anna terbangun karena mimpi buruk. Tiba-tiba Matt masuk ke kamar Anna diam-diam. Anna lalu berkata bahwa ia telah menunggu Matt seperti janji mereka. Matt menyahut bahwa dirinya terjatuh dan punggungnya patah. Anna pun menyadari tubuh Matt basah kuyup dan memintanya membuka baju. Matt lalu meminta maaf karena terlambat lalu berkata bahwa dia tidak dapat merasakan apapun. Anna lalu melihat punggung Matt yang terluka parah dan terkejut. Anna ketakutan dan berlari mundur. Matt terus mendatanginya dan meminta tolong, hingga Anna berlari keluar kamar. Saat Anna keluar, hari telah pagi, dan ketika ia membuka pintu kamarnya lagi, tidak ada siapapun di sana. Anna lega yang barusan terjadi hanyalah mimpi. Tiba-tiba tampak sebuah helikopter melewati rumah Anna. Anna bergegas keluar diikuti Alex. Tampak tim penyelamat sedang mengevakuasi seseorang dari air. Betapa terkejutnya Anna dan Alex menyadari pria itu adalah Matt. Setelah evakuasi itu, seorang sheriff tampak mendatangi Anna. Sheriff itu rupanya dulu juga menangani kasus kebakaran di rumah Anna dan berkata bahwa sekarang dia sedang menyelidiki kasus Matt. Ia lalu mengatakan bahwa Matt telah terjatuh dan punggungnya patah. Anna terkejut karena hal itu seperti di mimpinya. Sheriff lalu bersimpati pada Anna yang telah kehilangan banyak orang di sisinya dan meminta Anna tidak sungkan mendatanginya jika butuh bantuan. Pulangnya, tampak Rachel telah menunggu di depan rumah. Rachel tampak berduka atas apa yang menimpa Matt dan mengajak semua untuk sarapan bersama. Namun Anna memanggil ayahnya dan menjelaskan bahwa malam tadi seharusnya Matt bertemu dengannya untuk mengatakan apa yang dilihatnya di malam itu. Ayah mencoba menghibur Anna dan berkata itu bukan salahnya. Rachel lalu memanggil ayah, namun Anna tetap menahan ayahnya, sedang Alex mencoba mendatangi Rachel. Anna lantas berusaha mengatakan pada ayah tentang kecurigaannya pada Rachel. Namun ayah tampaknya tidak paham dan terus mencoba menghibur Anna yang tampak kehilangan Matt. Ayah juga berusaha sedapat mungkin untuk tidak menanggapi Anna lalu pergi. Melihat respon ayah, Anna ke kamar mandi dan menangis. Anna yakin pertemuannya dengan Matt tadi malam bukanlah mimpi.
Anna bahkan menunjukkan pada Alex kedua lengannya yang lebam akibat genggaman Matt. Alex yang awalnya sulit percaya akhirnya mempercayai perkataan Anna dan mulai ketakutan. Anna terus berkata bahwa dirinya tidak gila dan tidak ingin dikirim balik ke rumah sakit. Sementara Alex mengkhawatirkan mereka berdua. Alex yakin bahwa mereka adalah penghalang bagi Rachel mencapai keinginannya. Alex selalu mengatur rencana untuk mencari tahu siapa Rachel Summers sebenarnya. Alex dan Anna segera menjalankan misi mereka. Anna diam-diam mengambil identitas Rachel dan menghubungi tempat kerjanya dulu bersama Alex. Mereka pun menemukan sesuatu. Anna lalu mendatangi Rachel di kamarnya. Rachel menyambut Anna bahkan mengajarkannya berdandan. Rachel juga memakaikan Anna sebuah kalung. Namun Anna justru menyerang Rachel dengan pertanyaannya, siapa Rachel sebenarnya? Saat mencari tahu tentang Rachel Summers, Anna menemukan bahwa ternyata dia tidak terdaftar dalam organisasi keperawatan. Rachel Summers rupanya adalah nama seorang guru yang telah meninggal 5 tahun lalu. Lantas siapa sebenarnya Rachel? Mendengar itu, Rachel terdiam. Anna lalu tersenyum dan pergi untuk mengadu pada ayahnya. Namun Rachel berkata bahwa itu tidak perlu, karena Rachel dan ayahnya telah mendiskusikan perilaku Anna dengan dokter yang mengobatinya dulu, dan sepakat untuk mengantarkan Anna kembali. Rachel juga berkata bahwa dia tidak akan membiarkan Anna menjauhkannya dari tujuannya, dan meminta Anna segera bersiap untuk pesta di rumah mereka malam ini. Saat pesta dimulai, Alex yang telah mendengar semua dari Anna berencana memberitahu ayah semuanya. Namun Anna mencegahnya dan mengajak Alex untuk melaporkan Rachel ke polisi saja besok. Alex pun sepakat. Anna lalu membaur dalam pesta dan menemui ayah yang seketika memuji kecantikan putrinya itu yang kini telah beranjak dewasa. Ayah yang kemudian melihat Rachel kerepotan meminta Anna untuk membantunya. Dengan berat hati, Anna pergi ke dapur dan mencoba membantu. Rachel lalu meminta tolong Anna membuangkan sampah yang telah penuh. Namun saat Anna mengeluarkan sampah, sebuah kaleng menggelinding ke bawah kolong. Saat Anna mengeceknya, seorang gadis tiba-tiba keluar dan berteriak, "Kamu selanjutnya." Anna terkejut dan tanpa sengaja menjatuhkan daging di atas meja. Rachel, ayah, dan Alex ke dapur. Rachel tampak sangat marah melihat makanannya terjatuh di lantai. Alex mencoba menenangkan Anna sementara ayah meminta Anna pergi ke kamarnya. Segera setelah itu, semua tamu pun pulang. Anna lalu kembali memberanikan diri menemui ayah dan mengatakan bahwa Rachel berusaha memisahkan mereka. Pertengkaran pun tidak terelakkan. Hingga Anna menyadari bahwa ayah tidak lagi menggunakan cincin pernikahannya dengan ibu. Anna lalu bertanya, apakah ayah akan menikahi Rachel? Ayah pun berkata iya. Mendengar itu, Anna terduduk lemas. Esoknya, ayah pamit untuk bekerja. Anna dan Alex tampak mengucapkan selamat tinggal. Rachel lalu mengingatkan untuk segera bersiap pergi ke pemakaman Matt. Di pemakaman, Anna menangis dan tiba-tiba melihat seorang gadis yang dilihatnya semalam. Anna berjalan mengikutinya hingga ke sebuah kuburan. Tanpa sengaja ia terjatuh dan melihat 3 makam dari keluarga Wright. Segera setelah itu Anna pulang dan mencari tahu apa yang terjadi pada keluarga Wright bersama Alex. Rupanya ketiga anak dari keluarga Wright telah dihabisi pada tahun 1966 dan tubuhnya ditemukan tak jauh dari rumah mereka. Tak lama setelah kejadian itu, polisi menahan seorang wanita bernama Mildred Kemp yang berusia 19 tahun. Dia merupakan seorang pengasuh di keluarga Wright. Pada berita itu juga tertulis bahwa Kemp rupanya telah jatuh cinta pada kepala keluarga Wright yang telah ditinggal istrinya untuk selamanya karena kecelakaan mobil. Sayangnya polisi kehilangan Kemp. Anna lalu melihat foto keluarga Wright dan terkejut melihat kalung yang digunakan Nyonya Wright sama persis seperti kalung Rachel. Rachel berkata bahwa kalung itu adalah hadiah dari pasiennya dulu. Alex berkata kalung itu bisa menjadi bukti yang kuat. Anna dan Alex lalu mengatur rencana untuk mengambil kalung itu dan melaporkan Rachel. Namun sayang, tanpa sepengetahuan mereka, sedari tadi Rachel telah menguping di depan pintu. Anna dan Alex pun bergegas ke kamar Rachel untuk mengambil kalung itu, namun pintu terkunci. Alex mencari cara untuk masuk lewat jendela, sedangkan Anna bersiap untuk pergi ke kantor polisi. Namun tiba-tiba ia mendengar suara dari kamar Rachel dan bergegas ke sana. Pintu terbuka, Anna berusaha mencari kalung itu. Namun Rachel muncul dan bertanya apakah Anna mencari kalungnya. Rachel lalu dengan sukarela memberikannya dan mengatakan baginya kalung itu tidak berharga. Anna pun berkata bahwa dia sudah mengetahui segalanya. Rachel tidak takut dan mempersilahkan Anna mengambil kalungnya. Namun saat Anna meraihnya, Rachel menarik Anna dan bersiap menyuntiknya. Anna berontak dan memanggil Alex. Anna terjatuh dan menyerang balik hingga Rachel terluka, lalu bergegas kabur. Rachel mengejar Anna dan berkata bahwa dia tidak bermaksud melukai Anna dan meminta Anna untuk tenang. Anna pun bergegas lari ke kamarnya dan mengunci pintu. Di sana tampak Alex terbaring lemah. Alex berkata bahwa Rachel berhasil menyuntiknya. Alex meminta Anna bergegas menemui Sheriff dan menyampaikan semuanya.
Anna menolak dan berkata tidak akan meninggalkan Alex. Namun Alex memaksa dan Anna pun terpaksa pergi dengan mobil. Meskipun Rachel sempat muncul dan berusaha masuk, Anna akhirnya berhasil pergi ke kantor polisi. Di sana, Anna menceritakan semua yang diketahuinya tentang kebakaran yang merenggut nyawa ibunya dan kecurigaannya bahwa Rachel adalah Mildred Kemp yang telah menghabisi keluarga Wright. Anna juga menunjukkan bukti kalung itu. Melihat Anna, Sheriff terdiam dan mengambil kalung itu. Dia lalu meminta Anna untuk menunggu di sana sementara dia akan mengecek data Rachel di komputer. Anna meminta Sheriff segera pergi ke rumahnya saja karena Alex masih di rumah dan Anna khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Sheriff menenangkan Anna dan meyakinkannya bahwa tidak akan terjadi apapun. Anna menarik nafas panjang dan tanpa sadar tertidur. Saat terbangun, Anna melihat ibunya datang, yang ternyata hanyalah ilusi. Itu adalah Rachel. Anna pun berontak, namun Sheriff justru membantu Rachel menyuntik Anna hingga tertidur lemas. Rachel kemudian membawa Anna pulang. Sembari mengganti pakaian Anna yang masih setengah sadar karena pengaruh bius, Rachel berkata bahwa dirinya tidak akan bisa memiliki anak, dan harapannya pada Anna untuk menjadi putrinya telah pupus. Anna yang tampak ketakutan lalu berusaha mengambil pisau di dekat tempat tidur ketika Rachel lengah. Namun sayang dia gagal. Anna lalu melihat Alex muncul di belakang Rachel, dan semua menjadi gelap. Saat Anna terbangun, pisau itu telah menghilang. Anna bergegas keluar dan terkejut saat melihat genangan merah di lantai. Anna mengikuti cairan merah yang mengarah ke bak sampah di luar rumah dan memberanikan diri membukanya. Betapa terkejutnya Anna saat melihat tubuh Rachel di sana bermandikan cairan merah. Alex lalu muncul dan berkata bahwa ini adalah jalan terakhir yang bisa mereka tempuh. Anna menangis dan bertanya apa yang telah Alex lakukan. Anna lalu memeluk Alex dan berkata tidak apa-apa. Tak lama kemudian ayah datang dan terkejut melihat apa yang terjadi. Anna bergegas membela Alex dan berkata bahwa Rachel yang telah memulai segalanya. Anna dan Alex mencoba menjelaskan dan meminta ayah mempercayai mereka. Anna menceritakan bahwa Rachel telah berusaha menghabisi dirinya dan Alex dan telah menyuntik mereka. Mendengar itu ayah terkejut bukan main dan bertanya apa yang Anna bicarakan. Anna lalu meminta Alex juga menjelaskan pada ayah. Namun ayah kemudian berkata pada Anna, Alex telah tiada karena kebakaran malam itu. Anna yang ditampar kenyataan tanpa kebingungan lalu menyadari bahwa pisau itu berada di tangannya, bukan di tangan Alex. Anna yang masih menolak kenyataan bergegas mencari Alex, namun ia justru menemukan dirinya sendiri yang bermandikan cairan merah. Ayah bertanya pada Anna, apa yang sebenarnya terjadi di malam itu? Namun Anna berontak dan berlari ke dalam rumah. Seketika Anna melihat dirinya 1 tahun yang lalu dan mengingat semuanya. Malam itu Anna pulang setelah berkumpul bersama teman-temannya dan juga Alex. Namun tanpa sengaja Anna melihat ayahnya sedang mengadu kasih dengan Rachel. Anna yang terbakar emosi karena ibunya dihianati, akhirnya bertekad membakar habis rumahnya. Anna membawa lentera dan mengambil bahan bakar di rumah apung tempat ibunya berada. Saat itulah Alex menyusul dan mengajak Anna kembali untuk menemui teman-teman mereka dan berpesta. Namun Anna tidak menghiraukannya. Anna pergi membawa bahan bakar tanpa menutup rapat keran bahan bakar. Melihat Anna mengacuhkannya, Alex yang kesal menutup pintu dengan keras tanpa mengetahui bahwa lentera yang ditinggalkan Anna terjatuh. Kebetulan saat itu ibu memanggil Alex, dan Alex pun masuk menghampiri. Di saat bersamaan api menyambar tetesan bahan bakar dan meledakkan tangki dan menghanguskan rumah apung beserta ibu dan Alex yang berada di dalamnya. Anna yang sedang berjalan menuju rumah pun terkejut dan sangat terpukul melihat kejadian itu hingga melupakan segalanya dalam seketika. Namun akhirnya kini ia mengingat semuanya kembali. Rupanya selama ini Anna hanya sendiri bersama halusinasinya mengenai Alex. Bahkan kejadian yang menimpa Matt pun sebetulnya dilakukan oleh Anna tanpa disadarinya. Malam itu Anna rupanya menemui Matt dan mendorongnya hingga terjatuh karena Matt mengetahui semuanya. Anna pula yang telah menyiapkan pisau di tempat tidurnya untuk menghabisi Rachel. Alex hanyalah pembenaran atas semua yang dilakukan Anna untuk menyingkirkan Rachel. Segera setelah itu polisi datang dan mengevakuasi jasad Rachel. Ayah hanya bisa terdiam melihat semua ini terjadi. Sheriff lalu mendatangi ayah dan meminta maaf. Sheriff mengakui bahwa sebenarnya dia menyadari bahwa nama Rachel di paspor dan di SIM tidak cocok. Namun mengejutkan, ayah sebetulnya sudah mengetahui hal itu. Rachel mengganti namanya 3 tahun lalu karena mantan pacarnya yang selalu mengganggunya. Dan nama aslinya adalah Rachel Warsinski. Bukanlah Mildred Kemp seperti yang diduga Anna. Lantas siapa sebenarnya Mildred Kemp? Tak lama setelah itu, Anna akhirnya dibawa kembali ke rumah sakit jiwa. Dokter lalu menyapa Anna. Anna kemudian berkata bahwa dia hanya melakukan apa yang dokter katakan, yakni menyelesaikan apa yang telah dimulainya.
Lantas apa yang telah Anna mulai? Di malam setahun yang lalu sebetulnya Anna berusaha menghabisi Rachel dengan berusaha membakar rumah mereka, namun tidak berhasil. Oleh karenanya setelah berhasil keluar dari rumah sakit, Anna menyelesaikan dendamnya saat itu, yakni menghabisi Rachel. Lantas apakah Mildred Camp hanyalah karangan Anna? Mari kita sejenak kembali pada awal film. Ingatkah kalian pada pasien wanita yang menahan Anna untuk pulang? Dialah Mildred Camp. Selama ini alam bawah sadar Anna telah membuatnya percaya bahwa Mildred adalah Rachel, dan seolah menjadikannya pembenaran untuk menghabisi Rachel. Dan begitulah kisah ini berakhir. Bagaimana pendapat kalian mengenai film ini? Selain membawa pesan akan pentingnya kesetiaan, kisah ini juga mengingatkan kita bahwa amarah hanya akan membawa kita pada tindakan yang merugikan. Oleh karenanya, janganlah bertindak ketika marah. Tenangkan diri dan berpikirlah lebih jernih sebelum melakukan sesuatu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa lagi.